Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya punya beberapa cuplikan video. Nah, kita tonton dahulu ya videonya. Pada tahun berapa sih Bu warung Ibu ini berdiri? Tahun 2013. Oh ya Bu, kalau boleh tahu boleh diceritakan nggak asal mula Ibu mewarung ini dari apa dulu gitu Bu? Permulaan ibu dari jualan seblak, martabak, bakso. Semakin bertambah modal, semakin terus bertambah, ibu memulai dengan makanan ringan. Selain pemeriksaan kesehatan dasar pada bayi, seperti penimbangan berat badan bayi, pengukuran tinggi dan pemberian makanan tambahan, program lain yang menjadi unggulan di Posyandu ini adalah pijat bayi. Nah, setelah kalian melihat video tadi, apa sekarang yang terlintas di benak kalian? Coba utarakan. Oke, wawancara betul. Ada lagi? Ya, observasi. Pengamatan betul. Interview, ya. Ada lagi? Ya, mengerjakan ujian atau tes. Nah, kalian tahu tidak apa tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut? Betul, untuk mengumpulkan data. Nah, pada materi kali ini kita akan mengulas mengenai penyajian data. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa itu data. Ada yang tahu data itu apa? Data adalah sekumpulan informasi juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau juga pencarian-pencarian ke sumber tertentu. Nah, untuk cara pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama yakni wawancara atau interview. Yang seperti di video tadi ya, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua ada kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada narasumber. Dan yang terakhir ada observasi atau pengamatan, yakni cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian secara langsung. Setelah kita mengumpulkan data belum bisa memberikan informasi secara lengkap apabila data tersebut belum disajikan dengan benar. Nah, untuk membuat data memiliki makna, maka kita harus mengolahnya dulu serta menyajikannya dalam berbagai bentuk penyajian. Nah, secara umum penyajian data itu ada 2. Yang pertama dengan menggunakan tabel dan yang kedua dengan menggunakan diagram. Yang pertama kita ke bentuk penyajian data dengan tabel. Misal saya punya data tinggi badan anak kelas 4 SDN 1 Keranding dalam satuan cm, seperti yang ada di atas. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, langkah yang pertama, 125 muncul 3 kali. Artinya banyak siswa yang memiliki tinggi badan 125 cm ada 3 anak. Kemudian angka 130 muncul 4 kali. Artinya banyak siswa yang memiliki tinggi badan 130 cm ada 4 anak, dan seterusnya. Kemudian data yang sudah kita kelompokkan kita masukkan ke dalam tabel seperti ini, dengan kolom tinggi badan dan banyak siswa. Kemudian kita tulis angka 125 dengan tadi banyak siswanya 3, berarti 3. Kemudian tinggi badan 130 banyak siswanya 4, maka kita tulis 4 ke bawah seperti itu. Nah, itu adalah cara penyajian data dalam bentuk tabel. Kedua, kita ke bentuk penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, untuk bentuk diagram ini memiliki 3 jenis,
Yang pertama diagram batang, kemudian diagram garis, dan yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram batang adalah suatu bentuk penyajian data dalam bentuk batang atau kotak pada suatu interval tertentu pada koordinat kartesius. Nah, kita masih menggunakan data tinggi badan seperti pada contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Untuk membuat diagram batang, maka kita buat koordinat kartesius dengan sumbu X menyatakan tinggi badan siswa, serta sumbu Y menyatakan banyak siswa atau frekuensi. Kemudian untuk tinggi badan 125 cm memiliki frekuensi 3. Maka kita gambar diagram batangnya seperti yang ada di atas. Kemudian untuk tinggi badan 130 cm itu memiliki frekuensi sebanyak 4. Maka kita gambar seperti yang ada di atas. Kemudian tinggi badan 135 memiliki frekuensi 2. Kita gambar. Kemudian tinggi badan 140 cm memiliki frekuensi 6. Kemudian kita gambar. Dan tinggi badan 145 memiliki frekuensi 5. Kemudian kita gambar. Nah, jadi bentuk diagram batang dari tinggi badan siswa adalah seperti gambar di atas. Kemudian yang kedua, diagram garis. Diagram garis merupakan suatu bentuk penyajian data dalam bentuk garis pada koordinat kartesius. Kita gunakan data tinggi badan tadi. Kita gambar dahulu koordinat kartesius dengan sumbu X merupakan tinggi badan siswa, serta sumbu Y merupakan banyak siswa atau frekuensi. Kemudian untuk tinggi badan 125 memiliki frekuensi 3. Kemudian kita gambar titiknya. Kemudian tinggi badan 130 cm memiliki frekuensi 4. Maka kita gambar titiknya. Dan seterusnya sampai tinggi badan 145. Kemudian kita tarik garis dari satu titik itu ke titik-titik selanjutnya. Nah, biasanya diagram garis ini digunakan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Kemudian yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah suatu bentuk penyajian data dalam bentuk lingkaran. Nah, untuk membuat diagram lingkaran ini kita perlu menentukan sudut pusat lingkaran dulu untuk setiap nilai keseluruhan data. Dengan rumus sudut A sama dengan banyak A dibagi banyak seluruh data dikali 360 derajat. Nah, kita menggunakan data tinggi badan tadi. Untuk tinggi badan 125 memiliki frekuensi 4. Maka sudut dari tinggi badan 125 sama dengan 3 dibagi total keseluruhan data itu ada 20. Berarti 3/20 dikali 360 derajat. Maka sudut dari tinggi badan 125 ini sebesar 54 derajat. Kemudian untuk tinggi badan 130, maka bisa dicari dengan 4 dibagi 20 dikali 360. Memiliki sudut sebesar 72 derajat. Kemudian untuk tinggi badan 135 memiliki sudut 2/20 dikali 360 derajat, yaitu sudutnya 36 derajat. Kemudian untuk tinggi badan 140, maka sudutnya sebesar 6/20 dikali 360 derajat, yaitu sudutnya sebesar 108 derajat. Serta untuk tinggi badan 145, maka sudutnya sebesar 5/20 dikali 360 derajat, maka sudutnya sebesar 90 derajat. Kemudian sudut-sudut tersebut kita gambar dalam satu buah lingkaran. Nah, diagram lingkarannya seperti yang ada pada gambar. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai penyajian data dalam berbagai bentuk, mulai dari tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham?
Nah, saya kira kalian sudah paham semua. Nah, perlu digarisbawahi ya, untuk penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram yang kita bahas pada pagi hari ini, itu berlaku untuk data tunggal. Nanti untuk data kelompok ada sendiri, yaitu ada poligon, histogram, serta OGIF. Itu bisa kalian pelajari di kelas selanjutnya. Untuk latihan mandiri di rumah, silahkan kalian kerjakan soal yang sudah saya sediakan. Nah, nanti bagi siapa saja yang bisa menjawab dengan benar seluruh soal yang saya berikan, maka akan ada hadiah di pertemuan selanjutnya. Dan selamat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tidak lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.